Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu tsumma amma ba'd. Ikhwah sekalian, Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih melanjutkan pembahasan tentang hadis yang ke-46. Ini adalah pertemuan yang ketiga untuk hadis yang ke-46. Di pertemuan kemarin yang terakhir ataupun hadis yang kita bahas itu adalah suatu hadis yang menceritakan tentang pertanyaan seorang tabi'in kepada seorang sahabat yang bernama Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu tentang masalah waktu Nabi Muhammad beliau melaksanakan sholat. Dijawab kemarin sudah dibahas mulai dari sholat zuhur, kemudian sholat asar, termasuk sholat maghrib. Cuman untuk sholat maghrib beliau ini yang menceritakan lupa, ini yang orang yang bercerita ini untuk pembatasan sholat maghrib itu bagaimana? Beliau lupa disebutkan di sini. Wa nasitu maqalah. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Juga sudah dibahas bahwa Nabi Muhammad SAW itu beliau suka mengakhirkan sholat Isya. Dan juga sudah dibahas Nabi Muhammad SAW beliau tidak suka tidur sebelum sholat Isya, termasuk bercakap-cakap setelah sholat Isya. Alhamdulillah semua sudah kita bahas. Kemudian kita bahaskan berikutnya, ini adalah ta'liq ataupun komentar ataupun syarah singkat disampaikan oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Ini di perkataan beliau, wa ulima min hadza, diketahui dari hadis ini, wa mimma taqaddama, dan telah yang lalu, annahu yusalli jami'a salawati fi awwalil waqti. Nabi Muhammad SAW beliau sholat untuk semua sholat 5 waktu itu di awal waktu. Perhatikan bahwa Nabi Muhammad SAW itu beliau sholat di awal waktu. Karena yang kemarin kita bahas tentunya untuk pembahasan intinya adalah termasuk amal yang paling utama itu adalah as-salatu ala waqtiha, ataupun sholat pada waktunya ataupun fi awwali waqtiha kama qala alaihi wasallam. Ini adalah dalil yang kemarin disebutkan bersifat umum bahwa untuk semua sholat 5 waktu pada umumnya dilaksanakan di awal waktu. Illal isya'a, kecuali sholat isya. Fa yustahabbu ta'khiruha, maka disunahkan untuk mengakhirkannya. Tentunya hadis yang pernah kita bahas itu adalah Nabi Muhammad beliau mengatakan laula an asyqa ala ummatil amartuhum an yuakhirul isya'a ila thuluthil laili aw nisfihi. Kama qala alaihi wasallam. Kalau aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk mengakhirkan sholat isya sampai sepertiga malam ataupun sampai pertengahan malam. Kalau sampai pertengahan malam maka jangan nanti melebihi pertengahan malam, karena batas terakhir untuk sholat isya itu adalah sampai pertengahan malam. Sebagaimana suatu hadis yang sahih yang telah kita bahas beberapa kali kemarin. Intinya di sini ini bahwa Nabi Muhammad SAW beliau mengakhirkan sholat isya beliau sampai sepertiga malam yang terakhir untuk mengakhirkannya. Sepertiga malam terakhir melaksanakannya. Sedangkan batas terakhirnya banget itu adalah pertengahan malam. Wa ma'a dzalika yura'i fiha halal ma'mumin. Walaupun toh tadi itu Nabi Muhammad SAW digambarkan oleh sahabat di sini ini bahwa beliau itu mengakhirkan sholat isya beliau di sampai sepertiga malam yang pertama. Walaupun beliau begitu, tetapi beliau tetap melihat situasi dan juga kondisi dari para jamaah semuanya. Artinya beliau tidak senantiasa mengakhirkan sholat isya beliau, tetap dilihat situasi kondisi para jamaah. Sehingga diriwayatkan di dalam hadis sebelum-sebelumnya Nabi Muhammad SAW itu adalah untuk pelaksanaan sholat isya wal isya ahyanan wa ahyanan. Kadang-kadang beliau mengakhirkan, kadang-kadang beliau
melaksanakan di awal. Kemudian diberikan penjelasan lagi idza ra'ahum ijtama'u ajjala. Di saat Nabi Muhammad beliau melihat para sahabat mereka telah berkumpul ajjala. Beliau nyegerakan. Artinya walaupun toh belum mundur banget, tetapi kalau jamaah sudah kumpul, maka beliau langsung mulai sholat isya'nya. Wa idza ra'ahum abtau akhara. Di saat beliau melihat para jamaah kok agak terlambat, maka beliau kemudian mengakhirkannya. Ya ikhwas sekalian, ya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga di sini membahas wa illa ta'khira ghairiha li'aridin kajam'in. Ini maksudnya bagaimana? Ini sepertinya kemarin ditanyakan oleh siapa kemarin? Enggak hadir hari ini beliau. Yang biasa di sini bawa buku juga. Kemarin beliau menanya tentang masalah mengakhirkan suatu sholat karena suatu sebab tertentu, sehingga dilaksanakan di lain waktunya. Karena dalam rangka apa? Dalam rangka jamak. Dalam rangka jamak. Mestinya sholat maghrib dilaksanakan di waktu sholat maghrib. Tetapi di saat sholat maghrib itu dia dijamak dengan sholat isya, waktu pelaksanaannya, maka dia pun nanti satu paket dengan sholat isya. Artinya kalau sholat isya ini dilaksanakan di akhir waktu ataupun di sepertiga malam pertama, maka sholat maghrib pun di saat nanti misalnya dijamak, karena mungkin kita bermusafir, ataupun mungkin karena kita lagi sakit, sehingga kita putuskan udah anak menjamak sholat saja. Kalau menjamak sholat dan biasanya kita misalkan mengakhirkan sholat isya sampai sepertiga malam yang pertama, maka otomatis sholat maghrib yang mau dijamak dengan sholat isya itu adalah satu paket. Otomatis juga dilaksanakan, diakhirkan di sepertiga malam yang pertama. Jelas ya maksudnya ya? Berarti sholat maghrib yang dijamak dengan sholat isya tidak mungkin dilaksanakan di awal waktu. Berarti ini dimasukkan dalam pengecualian. Hukum umumnya tadi itu adalah untuk pelaksanaan sholat wajib itu adalah afdalnya dilaksanakan di awal waktu. Kecuali tadi itu sholat isya afdalnya diakhirkan. Kalau Nabi Muhammad beliau tidak khawatir memberatkan umatnya. Termasuk di antara pengecualiannya adalah untuk sholat maghrib ataupun sholat zuhur yang dimungkinkan dijamak dengan sholat berikutnya. Maghrib dengan isya. Nggak mungkin saat sholat maghrib dijamak dengan sholat isya jamak takhir. Nggak mungkin sholat maghrib dilaksanakan di awal waktu. Karena kenapa? Kalau dilaksanakan di awal waktu tentunya bukan jamak nanti lagi. Tentunya dia dilaksanakan secara tepat pada waktunya ataupun jamak takdim. Yang dibahas di sini adalah untuk jamak takhir. Sholat maghrib mau dikumpulkan pelaksanaannya dengan sholat isya. Berarti sistem jamaknya adalah jamak takhir. Waktu sholat pertama digabung dengan sholat berikutnya. Dilaksanakan kapan? Dilaksanakan kalau misalnya jam 9 malam untuk melaksanakan sholat isya, maka otomatis maghrib pun ke bawah sholat jam 9 malam. Karena memang dijamak. Begitupun untuk sholat zuhur dijamak takhir dengan sholat asar. Nggak mungkin sholat zuhur dilaksanakan di awal waktu. Jelas diakhirkan. Wong namanya jamak takhir. Jelas insyaallah ya. Ini yang dimaksud oleh beliau wa illa ta'khira ghairiha li'aridin kajam'in. Wa kal ibradi, dan juga ini aslinya sudah dibahas saat bahas masalah hadisnya, cuman kita langsung bacakan di sini yang disampaikan oleh beliau. Wa kal ibradi, dan sebagaimana al-ibrad kemarin itu adalah melaksanakan salat zuhur di saat kondisi pawanasnya Masya Allah sangat dahsyat. Ini sebagian ulama mengatakan jadi ada sebagian di antara bulan-bulan di tanah suci di Madinah ataupun di Mekah itu sampai antara 40 sampai 45 derajat. 40 sampai 45 derajat berarti sudah sangat panas. Pelaksanaan sholat zuhur kalau cuaca sudah dalam kondisi sangat panas semacam itu, maka disunahkan untuk al-ibrad. Artinya bagaimana melaksanakan sholat zuhur setelah cuaca sudah agak dingin sedikit. Agak dingin. Kalau 40 derajat Celcius atau 45 derajat Celcius agak dingin, nanti agaknya ini berapa ini? Pasti masih sangat panas di sana, tetapi itu lebih mendingan daripada dilaksanakan di saat jam 4 ataupun di saat tepat pada waktunya. Oleh karena itu biar nanti khusyuan jamaah tetap ada, sehingga perlu untuk diakhirkan ataupun diperbolehkan untuk diakhirkan. Ya ikhwas sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Muhammad SAW ini tadi kita perhatikan ya ikhwah, Nabi Muhammad tentang masalah ini beliau mengatakan idzastaddal harru fabridu anas salati. Kalau cuaca menjadi sangat panas, fabridu anis salati, maka laksanakan salat saat sudah agak sejuk. Ini adalah bersifat kondisional. Para ulama mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW beliau biasanya melaksanakan sholat zuhur itu adalah di awal waktunya. Biasanya beliau melaksanakan sholat zuhur di awal waktunya. Sebagaimana disampaikan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau mengatakan tentang Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat zuhur, asyadda ta'jilan lidzuhri minkum, bahwa beliau itu adalah orang yang paling bersegera, paling cepat dalam melaksanakan suatu sholat zuhur. Artinya paling awal berarti beliau melaksanakan sholat zuhur itu di awal waktunya. Itu kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Baru kemudian setelah cuaca sangat panas, dan tidak semua hari cuaca sangat panas, nggak semua keadaan, hanya di sebagian bulan saja yang ditemui oleh orang-orang yang berada di Mekah ataupun di Madinah. Berarti kondisi normal Nabi Muhammad SAW walaupun sholat zuhur, khususnya di saat cuaca tidak sangat panas, beliau melaksanakannya sholat zuhur di awal waktunya. Berarti ini adalah hukum asalnya Nabi Muhammad SAW, beliau melaksanakan sholat zuhur di awal waktunya. Apakah ada ini untuk orang Indonesia yang sampai 40 derajat, sampai 45 derajat? Tadi Anda sempat googling. Pernah terjadi tahun 2012 di Flores Timur mencapai 40 derajat Celcius. 2012. Ini data BMKG. Kemudian pernah terjadi tahun 1997 di Kalimantan Selatan 40,6 derajat Celcius. Kemudian terjadi juga di 2006, 2008 termasuk 1990. Ini adalah sangat jarang di Indonesia untuk suhu derajat sampai 40. Kalau memang nanti sampai suhu derajat sampai 40 dan kita merasakannya di daerah kita misalnya, maka dimungkinkan untuk mengakhirkan. Sehingga kalau kita berada di tanah Jawa, tadi ini kita lihat nggak ada tanah Jawa ini. Pulau Jawa nggak ada yang sampai 40 derajat. Ini data BMKG. Paling nggak dari tahun 1990. Nggak ada sampai 40 derajat. Berarti kita nggak perlu untuk mengakhirkan. Dan berhujjah ini kan sudah agak panas sedikit nih. Udah kita akhirkan saja. Antum di Jawa sejuk-sejuk dia di Jawa. Walaupun panas tapi kita masih bisa mengatasinya insya Allah. Berarti sangat jarang. Berarti kalau tidak sangat panas, kita menggunakan kaidah yang bersifat umum dari Nabi Muhammad SAW tentang as-salatu fi awwali waqtiha, salat di awal waktunya. Kemudian dibahas juga oleh beliau, di sini beliau mengatakan wa fihi. Nanti kalau antum mendapatkan, misalkan antum menggunakan teks Arab dari kitab ini, nanti di awal paragraf ada kata wafihi, ataupun di hadis yang lain disebut suatu hadis. Kemudian di bawah-bawahnya di setiap awal paragraf ada kata-kata wafihi. Biasanya ini adalah menyangkut masalah faidah ataupun istintaj ataupun suatu kesimpulan yang bisa ditarik dari suatu hadis ataupun yang bisa ditarik kesimpulan dari hadis yang dibahas. Di sini beliau mengatakan wa fihi annahu yanbaghi lil insani idza lam ya'lam syai'an aw nasiyahu aw 'alimahu ay yaqula nasitu. Ini di antara kesimpulannya ini. Kesimpulannya apa di antara dari hadis tersebut? Itu adalah seyogyanya bagi umat manusia kalau dia memang enggak mengetahui sesuatu, ataupun mungkin dia sebelumnya tahu cuman kemudian dia lupa, maka seyogyanya dia itu mengucapkan nasitu ataupun aku lupa. Aula a'lamu, ataupun mengucapkan ana enggak tahu. Kalau seandainya memang ditanya tentang sesuatu kemudian kita enggak mengetahui hukumnya, maka kita bilang enggak tahu. Wala takallafu syai'an la ya'lamuhu, maka enggak perlu untuk maksa-maksakan diri takalluf tentang menjawab sesuatu yang memang tidak diketahui. Berarti ilmu sok tahu itu perlu untuk dihindari,
Kalau memang ditanya kemudian nggak tahu, maka perlu bilang nggak tahu, sehingga nanti nggak menyesatkan umat. Jangan selevel para ustadz, yang selevel Imam Mujtahid termasuk Malik rahimahullah, ini disebutkan di dalam beberapa kitab. Saat beliau ditanya tentang masalah 42 pertanyaan, yang beliau menjawab hanya 6 pertanyaan, sedangkan sisanya beliau mengatakan la adri. Ana nggak tahu. Berarti nggak perlu untuk gengsi. Kalau memang nggak tahu jawabannya. Kalau misalkan nanti suatu saat tahu jawabannya, cuma setengahnya agak ragu-ragu misalnya, maka jangan ragu-ragu untuk mengatakan ini sepertinya nanti ana perlu untuk mengecek lagi nanti jawabannya untuk kepastiannya. Jelas ya? Sehingga hal yang semacam ini ya ikhwas sekalian perlu untuk kita budayakan. Kalau seandainya kita nggak tahu, maka kita nggak perlu untuk sok tahu. Sedangkan yang memang kita tahu, maka perlu untuk kita sampaikan. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW sendiri, beliau mengakui walakin innama ana basyarun mislukum. Ana adalah sebagaimana umat manusia seperti kalian pada umumnya. Ansa kama tansawun. Ana kadang-kadang lupa sebagaimana kalian lupa. Nabi Muhammad beliau kadang-kadang juga lupa. Tetapi semua ulama sepakat untuk kelupaan Nabi Muhammad SAW terhadap Al-Quran itu tidak ada. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri dia mengatakan sanuqri'uka fala tansa. Allah kami membacakan untuk engkau tentang Al-Quran, fala tansa, maka engkau tidak akan lupa. Tetapi pada umumnya Nabi Muhammad SAW mempunyai suatu karakter sebagaimana umat manusia pada umumnya, yang mana kadang-kadang beliau juga lupa, dimungkinkan lupa. Tetapi ini enggak menyangkut masalah wahyu, tetapi menyangkut hal-hal yang bersifat manusiawi belaka. Kemudian disampaikan oleh beliau tadi ini, kalau memang enggak tahu maka jangan ragu-ragu untuk mengatakan la a'lam. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa nisful ilmi la adri. Setengah dari ilmu itu adalah perkataan la adri, enggak mengetahui. Kenapa kok disebut setengah dari ilmu? Karena nanti dia memungkinkan untuk mencari jawabannya. Jawabannya. Itu satu poin. Satu poin tentang manfaat mengatakan belum tahu ataupun tidak tahu. Manfaat yang berikutnya adalah orang yang mendengar nanti, dia akan respect ini si orang saat ditanya dia bilang nggak tahu ini, nggak tahu. Kemudian dia bilang nanti saya cari jawabannya. Berarti bisa disimpulkan bahwa si fulan dia nggak akan menjawab dengan sembarangan. Dia nggak akan menjawab kecuali yang memang dia ketahui tentang masalah jawabannya. Ini disampaikan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, penulis kitab ini dalam fatwa beliau Al-Fatawa Sa'diyah rahimahullah. Kemudian di poin berikutnya, wa fihi, dan di dalam hadis ini juga yang bagi ittiba'u al-fadil kitab wa sunnah, seyuriannya mengikuti lafaz-lafaz kitab atau Al-Quran dan juga as-sunnah. Ada sebagian di antara istilah yang ada dalam Al-Quran ataupun yang ada dalam as-sunnah, maka kita perlu untuk menggunakan istilah tersebut. Lianna afdhalul alfat, karena lafaz-lafaz yang terdapat dalam as-sunnah atau Alkitab itu adalah lafaz yang paling utama, penggunaan bahasa yang paling utama. Wa fi hajriyah wal uduli ila lafzil gharibi yahsulul jahlu. Sedangkan menghindari ataupun tidak menggunakan lafaz ini, berpindah ke lafaz yang lain, nanti dimungkinkan akan timbul ketidaktahuan tentang lafaz yang terdapat dalam Al-Quran sama Al-Hadis. Kalau ada suatu penyebutan, ada suatu istilah yang terdapat dalam Al-Quran sama Al-Hadis, tapi malah kemudian sebagian di antara umat manusia menggunakan istilah yang lainnya, maka nanti dikhawatirkan istilah-istilah yang aslinya bersumber dari Al-Quran sama Al-Hadis menjadi hilang, tidak diketahui oleh umat manusia. Walihada qala Nabi SAW, ini misalnya ditanya begini, ini kok tahu-tahu beliau membahas masalah ini bagaimana? Karena dalam hadisnya ikhwas sekalian kemarin dibahas di sana bahwa di antara perkataan beliau wa kana yastahibbu ayu akhira min al-isya'i allati tad'unaha al-atamah. Nabi Muhammad SAW beliau suka mengakhirkan salat Isya allati tad'unaha al-atamah, yang kalian sebut dengan istilah al-atamah.
yang terdapat dalam Al-Quran, yang terdapat dalam Al-Hadis itu adalah untuk sholat isya min ba'di sholatil isya. Ada penyebutan istilah sholat isya. Penyebutan sholat isya ini ada suatu istilah penamaan yang memang oleh Allah dijadikan menamakan suatu sholat yang dilaksanakan setelah sholat maghrib. Ada sebagian sahabat di zaman Nabi Muhammad SAW, sebagian di antara mereka menyebutkan dengan istilah al-atamah. Al-atamah yang kemarin sempat kita tampilkan di monitor, waktu-waktu penamaan waktu-waktu yang menurut orang-orang Arab yang sampai sebegitu banyaknya di antaranya adalah al-atamah, yaitu waktu malam di saat sekitar jam 9 malam. Berarti itu untuk sholat yang dilaksanakan di sekitar jam 9 malam itu adalah sholat isya, ataupun sebagian di antara sahabat menyebutnya dengan istilah al-atamah. Kita perhatiin di sini ya ikhwah sekalian. Kemudian oleh karena itu Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan la taghlibannakumul a'rabu ala ismi salatikumul isya. Orang-orang Badui janganlah mengalahkan istilah kalian untuk salat kalian, yaitu untuk penyebutan salat isya. Fa inna fi kitabillahi isya. Karena untuk salat tersebut yang dilaksanakan di waktu tersebut yang terdapat dalam Al-Qur'an Kitabullah itu adalah istilah al-isya, bukan al-atama. Saat misalnya ditanya ini al-atama ini apa? Adalah orang-orang Badui, mereka itu sengaja mengakhirkan memeras unta mereka untuk diminum saat sudah sangat gelap. Waktu gelap inilah yang disebut sebagai al-atama oleh orang-orang Badui. Sehingga sebagian sahabat di saat mereka mau melaksanakan sholat isya sudah gelap waktunya, mereka juga nyebutnya al-atama. Ditegur Nabi Muhammad SAW, istilah yang terdapat dalam Al-Quran jangan sampai dikalahkan oleh istilah orang-orang Badui untuk penyebutan sholat isya. Artinya Nabi Muhammad SAW beliau sangat menganjurkan, memerintahkan bahwa sebutlah sholat isya dengan sebutan sholat isya. Ataupun kalau nanti bisa disimpulkan bahwa suatu istilah yang terdapat dalam Al-Quran ataupun istilah dalam Al-Hadis, maka biarkan nanti menggunakan istilah tersebut. Jangan diganti dengan istilah yang lainnya yang kadang-kadang membuat orang merasa indah padahal hukumnya adalah haram. Apa itu? Bunga bank. Istilah riba terdapat di mana? Al-Quran sama Al-Hadis. Di Indonesia berubah menjadi bunga bank. Bunga kan indahnya aslinya. Tapi kan tetap riba juga. Tetap riba, nggak diperbolehkan. Sehingga yang riba biarkan istilah riba. Jangan dirubah dengan bunga bank. Ini mencemarkan nama baik bunga ini. Mencemarkan nama baik bunga. Kemudian di poin berikutnya. Wa fihi annau yambaghi lil insan. Di dalam hadis ini juga terdapat suatu kesimpulan bahwa seyuyanya bagi seorang manusia idza akhbara an syai'in, saat dia itu bercerita tentang suatu dengan menggunakan suatu lafaz, wal musta'malu ghairuhu, sedangkan yang digunakan itu adalah yang lainnya, ayyubayyana lafdhahu biisti'malihim, maka hendaklah dia itu menerangkan lafadznya dengan penggunaan mereka. Artinya bagaimana? Sebagian di antara sahabat tadi yang telah kita sampaikan mengenal istilah salat isya dengan istilah al-atamah. Sahabat Barzah radhiyallahu anhu, beliau tetap menggunakan istilah isya, bukan menggunakan istilah al-atamah. Berhubung beliau menggunakan suatu istilah selain yang dipakai oleh sebagian sahabat yang lainnya yang mana mereka menggunakan al-atamah, oleh karena itu di saat beliau menggunakan istilah isya itu sendiri, beliau menerangkan bahwa yang dimaksud dengan isya itu adalah solat yang kalian sebut dengan sebutan al-atamah. Jadi perlu untuk dijelaskan. Kemudian di poin berikutnya. Wa fihi, dan di dalam hadis ini juga istihbabu ta'khiril isya. Terdapat suatu kesunahan untuk mengakhirkan salat isya. Lakin taqaddama annau yura'il ma'mumin, tapi yang telah disampaikan sebelumnya bahwa walaupun toh nanti pelaksanaan salat isya itu afdalnya adalah diakhirkan, maka tetap melihat situasi dan juga kondisi dari para makmum.
Dan ini yang dipraktikkan Nabi Muhammad SAW. Idza ijtama'u ajjalah. Di saat para sahabat mereka telah berkumpul, ajjalah. Nabi Muhammad menyegerakan. Di saat akharu mereka abtau, di saat mereka agak lambat datang ke masjidnya, Nabi Muhammad akharam, beliau mengakhirkan. Wala tanaqudha bainahuma, enggak ada kontradiksi di sini. Walhamdulillah, fa innahu sallallahu alaihi wasallam yastahibbu ta'khirahu. Nabi Muhammad sallallahu beliau suka mengakhirkan waktu salat Isya pelaksanaannya. Wa ma dzalika yura'i halahum, tapi walaupun begitu beliau melihat situasi dan juga kondisi dari keadaan para jamaah. Kemudian di poin berikutnya, wa fihi, dan di dalam hadis ini juga terdapat karahatun naum qablaha, dimakruhkan tidur sebelum sholat Isya, li'anna mudarrun lil badan, karena tidur sebelum sholat Isya itu membahayakan tubuh. Berarti ini adalah dari segi medisnya, dari segi medis. Oleh karena itu kalau kita pernah tidur sebelum Isya, bangun tidur nanti biasanya kita bad mood, nggak nyaman, batin nggak nyaman, sumbu pendek, mudah tersinggung, ada sesuatu yang mungkin remeh bisa menjadi marah, mudah untuk gelap mata, dan kadang-kadang tubuh juga pegelnya bukan main. Wa huwa adharru min naumis subhah, ini lebih bahaya daripada tidur di pagi hari. Tidur di pagi hari. Ini disampaikan oleh beliau di sini. Wa rubbama fatatuhu salatu awil jama'atu binaumihi qablaha, dan kadang-kadang dimungkinkan kalau orang itu dia tidur sebelum sholat Isya, maka nanti akan terlewat sholat Isya itu sendiri, ataupun minimal lewat sholat jamaahnya. Sudah tahu sekitar 10 menit sudah mau azan sholat Isya, malah dia nyalain AC, kemudian dia masuk ke dalam selimut, kemudian tidur, dia bablas. Apalagi kadang-kadang sebagian di antara pengeras suara kebetulan tidak menghadap ke arah rumah kita, ataupun menghadap ke arah rumah kita, kadang-kadang ada error pengeras suaranya. Udah gitu kemudian muadzinnya suaranya sangat lirih, sehingga ya sudah saat azan, dan juga nggak ada preventif dari orang yang mau tidur ini, nggak ada niatan untuk bangun untuk sholat, nggak ada niatan untuk sholat berjamaah, sehingga dia nggak pasang alarm, ya bablas akhirnya. Sholat Isyanya bablas, apalagi jamaahnya. Apalagi orang Indonesia jamaahnya kan tepat pada waktunya, di awal waktu untuk sholat Isyanya. Wa idza qudira annaha la tafutuhu li'anna lahu muqidhan fa innahu yaqumu ilayya fi kasalin. Walaupun misalnya ditakdirkan ini, ataupun kita buat perkiraan, orang ini dia tidak akan terlewat untuk melaksanakan sholat Isya ataupun berjamaah sholat Isya. Kenapa nggak terlewat? Karena ada yang membangunkan, mungkin alarm yang berupa alat elektronik, atau alarm yang berupa umat manusia, yang berupa istri kita, nanti bangunin ya sekitar saat sudah azan. Walaupun sudah bangun, walaupun dia bisa untuk melaksanakan sholat Isya ataupun sholat berjamaah, tetapi nanti di saat dia bangun fi kasalin, dia bangun dalam keadaan kemalasan, males, sehingga mau ke masjid berat. Apalagi misalnya seharian dia bekerja, sebelum sholat Isya kemudian dia tidur, bangun sholat Isya ia memang bangun, tapi semangat untuk ibadah itu nggak ada. Apalagi sangat pegel banget. Akhirnya bagaimana? Bangun memang, cuma dia kembali tidur lagi. Karena kenapa? Karena pegelnya bukan main. Alarm dibunyikan memang, tapi sekedar dia bangun matiin alarm kemudian lanjut kembali. Berarti dia bangun memang, rencana awal mungkin dia mau sholat berjamaah, tapi berhubung dia dimenangkan oleh kemalasannya sehingga dia nggak jadi bangun. Li'annahu lam yaqdi nuhmatahu min naumi, karena dia belum selesai untuk melampiaskan kebutuhan tidurnya. Fatafutu maslahatus shalah, maslahatus shalah, sehingga kemudian dia kehilangan kemaslahatannya salat. Kemanfaatan salat dia nggak mendapatkan. Bagaimana mungkin dia mendapatkan sedangkan dia di saat melaksanakan sholat Isya, melaksanakan suatu sholat tidak ada semangat sama sekali. Dalam kondisi groyoh itu apa? Tahu groyoh? Dalam kondisi bangun itu sangat ngantuk nih, sangat ngantuk. Sudah disiram dengan air wudhu nggak mempan, sehingga dia dalam kondisi ngantuk. Kadang-kadang nggak sadar tentang lafaz-lafaz yang dia baca.
Kalau nggak sadar bagaimana mungkin dia mendapatkan suatu kemaslahatan sholat? Jelas ya? Ini yang dibahas oleh beliau. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW beliau yakrahun naum qabla al-isya. Beliau makruhkan tidur sebelum sholat isya. Wa qauluhu, di sini dibahas juga perkataan beliau, perkataan rawi di sini ini, wal haditsa ba'dahu. Dan beliau juga memakruhkan enggak senang berbicara ngobrol-ngobrol setelah sholat isya. Karena kenapa? Kalau orang sudah ngobrol, apalagi memang bawaan sebagian di antara orang, itu dia ceritanya enggak habis-habis. Satu bahan selesai, muncul cerita yang lainnya. Anekdot, cerita-cerita lucu di masa-masa lampau, dia masih ingat semuanya, mudah untuk dikeluarkan. Orang semacam ini yang bahan pembicaraannya enggak habis-habis, kaya pembicaraan, nggak habis-habis bahan omongannya. Karena kalau kita sebagian di antara kita ini, saat misalnya mau ngomong dengan orang tua, nelfon orang tua ini, kehabisan bahan omongan. Mau ngomong apa nanti nih? Kadang-kadang udah ditulis nih, habis poin ditulis habis, udah dia selesai pembicaraan. Untuk basa-basi, untuk cerita-cerita itu dia nggak bisa. Tetapi sebaliknya sebagian di antara orang, masya Allah nggak selesai bicaranya. Tahu-tahu sudah 1 jam, 2 jam, 3 jam, tahu-tahu ngobrol sampai pagi hari. Kalau sudah ngobrol, maka nanti biasanya dia nggak ingat. Kalau ngobrol kan nanti sampai istilah sahar ataupun begadang malam. Kalau sudah begadang malam karena faktor obrolan, begadang malam, kemudian nanti dimungkinkan ibadah malamnya dia nggak akan melaksanakan. Sholat tahajudnya dia nggak akan melaksanakan. Kalau misalnya datang kantor sekitar jam 3, kemudian baru tidur, dimungkinkan kebablasan di saat sholat subuh. Sehingga nggak diperbolehkan untuk ngobrol-ngobrol setelah sholat isya. Kecuali nanti karena keperluan yang mendesak ataupun suatu kemaslahatan tertentu. Ini disampaikan tadi ini oleh beliau. Oleh karena itu ikhwas sekalian, menurut yang disampaikan oleh sebagian di antara ulama bahwa agama Islam itu telah mengatur waktu-waktu tidur yang ideal. Waktu-waktu tidur yang ideal. Di antaranya kapan? Adalah setelah sholat isya. Diambilkan dari dasar apa? Tentang masalah umat Islam, orang-orang beriman, itu termasuk budak mereka, termasuk kaum wanita, termasuk anak-anak, termasuk orang lain nanti kalau misalnya mereka mau mendatangi orang lain, termasuk satu keluarga, mendatangi pintu dari orang tuanya ataupun kamar orang tuanya, maka perlu untuk minta izin terlebih dahulu. Di antara disebutkan adalah mim ba'di sholatil isya, setelah sholat isya. Sebagian di antara ulama mengatakan kenapa kok disuruh untuk minta izin setelah sholat isya di saat mau mendatangi, minta izin untuk masuk, untuk ngajak, untuk bertemu. Karena waktu sholat isya itu, habis sholat isya itu adalah waktu yang ideal bagi orang untuk tidur. Sehingga orang yang tidur di awal waktu setelah sholat isya, nanti bangun malamnya itu mudah dengan kondisi sangat segar. Kondisi sangat fresh. Karena kenapa? Karena kebutuhan tidurnya tercukupi. Sedangkan kalau orang-orang tidurnya itu sampai tengah malam, dimungkinkan terlewat sholat fajar, sholat subuh, sholat tahajud terlewat semuanya. Sholat berjamaah juga terlewat semuanya. Di saat pagi hari karena malamnya begadang, saat bekerja pun dia nggak punya semangat. Karena kenapa? Karena ngantuk tadi itu. Karena ngantuk. Bawaannya di saat misalnya mau ngajar ke sekolah, berangkat ke sekolah itu beratnya bukan main. Berangkat kerja beratnya bukan main. Sampai di kantornya, sampai di sekolahnya pengennya tidur. Sehingga waktu-waktu yang seharusnya waktu produktif untuk ngajar, malah dia ngantuk, nggak bisa fokus, sehingga ngajarnya sekenanya saja, yang penting absen. Karena kenapa? Karena aturan tidurnya nggak digunakan. Padahal cuma ngobrol setelah sholat isya ini. Ngobrol terus nggak selesai. Apalagi zaman-zaman kita saat ini begadang malam karena ngegame. Karena kadang-kadang sampai pagi hari. La haula wala quwata illa billah. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW beliau melarang umatnya atau makruhkan umatnya untuk tidur
untuk berbicara setelah ataupun untuk ngobrol-ngobrol setelah salat Isya. Dan ada suatu hadisnya hadis yang sahih dalam riwayat Imam Majah rahimahullah, kata sahabat Mas'ud radhiyallahu anhu, jadaba lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-samara ba'da al-isya'i. Nabi Muhammad SAW beliau melarang, zajaro ini melarang, beliau melarang dengan keras, disebut sebagai zajaro. Zajaro as-samara ba'da al-isya'i, yaitu ngobrol-ngobrol setelah sholat Isya. Ngobrol-ngobrol setelah sholat Isya. Apakah semua itu secara mutlak? Enggak. Kita perhatikan, ada sebagian di antara suatu kondisi yang memang diperbolehkan untuk ngobrol-ngobrol setelah sholat Isya. Kata beliau di sini, wa istasna minhu, dikecualikan darinya, as-samara atau as-samru masalihil muslimin, yaitu ngobrol-ngobrol malam karena kemaslahatan kaum muslimin. Berarti bicara tentang masalah umat. Kita bicara masalah umat atau enggak? Kalau misalnya ngobrol-ngobrol malam dengan sahabat kita. Antum kok betah banget ngobrol malam? Iya, ana mikir umat. Masya Allah. Mikir umat. Ka'ilmin, sebagaimana ilmu, bahas masalah ilmu, diskusi masalah ilmu, musyawarah tentang mungkin materi-materi disampaikan sepekan ini apa, atau mungkin saling menambal catatan antara satu kelompok ataupun antara satu peserta dan peserta yang lainnya untuk saling memberikan suatu faedah yang dituliskan tetapi terlewat dari peserta yang lainnya. Wa jihadin, begitu pembicaraan masalah jihad. Li'annahu warada annahu sallallahu alaihi wasallam kana yasmaru ma'a Abi Bakrin wa Umar fil jihadi. Karena pernah di suatu kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau itu begadang malam ataupun berdiskusi bareng dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bersama juga sahabat Umar radhiyallahu anhu tentang masalah jihad. Ngobrol sampai malam, mungkin bicara masalah siasat, mungkin bicara masalah dakwah dalam jihad ataupun yang lain sebagainya. Ada suatu hadis ini dalam riwayat Tirmidzi rahimahullah dan juga terdapat dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah. Hadisnya hadis sahih disahihkan oleh Syalbani rahimahullah. Nabi Muhammad beliau mengatakan samara illa li musallin aw musafirin. Tidak ada samar. Samar di sini maksudnya adalah ngobrolan malam. Ngobrolan malam. Illa li musallin, kecuali orang yang sedang sholat. Maksudnya bagaimana di sini? Orang-orang yang sebagian di antara mereka ibadah malamnya termasuk sholat itu lama, biar nanti dia kadang-kadang ngantuk. Saat sholat kemudian dia nggak ngantuk. Untuk hilang ngantuknya bagaimana? Kemudian dia ngobrol sebentar dengan mungkin istrinya, dengan anaknya, mungkin dengan teman yang sama-sama itikaf di sana. Berarti diperbolehkan. Tetapi kalau sudah hilang ngantuknya selesai. Tapi kadang-kadang jam 12 malam bangun malam untuk sholat tahajud, untuk sholat qiyamul lail, kemudian dia ngantuk, ngobrol. Tujuannya untuk apa? Untuk hilang ngantuk. Tetapi sampai subuh. Itu pun sudah kebablasan. Berarti lupa tujuan utamanya. Artinya kalau memang tujuan utamanya itu menghilangkan ngantuk, maka kalau menghilang ngantuk sekitar beberapa menit kemudian selesai ngantuknya, kemudian dia balik sholat lagi. Mestinya begitu. Musafirin, ataupun seorang yang lagi bermusafir. Orang yang bermusafir tentunya dia capek. Biar nanti tentunya Nabi Muhammad SAW di antara kebiasaan beliau itu beliau musafir di saat malam hari. Di saat beliau musafir malam hari. Walaupun toh tidak selalu begitu, tapi beliau di antara kebiasaannya adalah beliau bermusafir di saat malam hari. Perjalanan jauh. Sehingga kadang-kadang nanti mungkin merasakan suatu kebosanan untuk istilahnya membunuh waktu. Untuk mengisi waktu biar nanti gak ngantuk, akhirnya mereka ngobrol. Itu diperbolehkan. Kemudian ada hadis yang lainnya. Ini Nabi Muhammad SAW. Ini hadisnya diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad beliau berdiskusi dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Musyawarah. Wa ana ma'ahuma, kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sedangkan ana bersama mereka satu, berarti 3 orang ini. Rasulullah, kemudian sahabat Bakar, kemudian sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini mereka berdiskusi masalah umat, kemaslahatan suatu umat. Apalagi memang sahabat-sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu adalah di antara sahabat kalau misalnya Nabi Muhammad SAW itu beliau ingin mendapatkan suatu masukan
Karena nggak semua permasalahan Nabi Muhammad SAW beliau langsung mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebagian di antara peristiwa Nabi Muhammad SAW beliau tidak mendapatkan suatu wahyu langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dalam keadaan begitu Nabi Muhammad SAW kadang-kadang beliau beristihad, beliau menggunakan pertimbangan beliau sendiri-sendiri, ataupun beliau nanti minta saran masukan dari beberapa sahabat yang senior. Termasuk di antaranya siapa? Yang pertama kali yang selalu beliau minta untuk saran itu adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi memang ada celah Allah SWT memberikan suatu celah kepada Nabi Muhammad SAW untuk beristihad ataupun untuk bermusyawarah dengan para sahabat semuanya. Termasuk di antaranya adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini tentunya peristiwa di antaranya adalah tentang masalah tawanan perang Badar. Ini yang pernah kita sampaikan mungkin di majelis ini sepertinya. Ada sebagian di antara sahabat, termasuk sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ini kan orang-orang yang ditawan dalam peperangan Badar, ini kan sebagian famili kita sendiri. Famili kita sendiri. Kenapa kita nggak menggunakan tebusan saja, kita minta tebusan kepada mereka, kemudian mereka kita bebaskan. Siapa tahu nanti di antara mereka ada yang masuk Islam. Ini adalah saran dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Termasuk lagi di antaranya adalah di saat Nabi Muhammad SAW terjadi suatu perjanjian Hudaybiyah. Ada mata-mata Nabi Muhammad SAW melaporkan bahwa orang-orang kafir Quraisy dan juga orang-orang kabilah-kabilah semuanya di sekitar Mekah saat itu mereka bersekutu untuk menghadang Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad beliau minta saran, ini nanti kita lanjut ataukah nanti kita balik lagi nih. Kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau memberikan suatu saran, langsung nanti terangkan, ya Rasulullah, kita ini datang ke Mekah bukan untuk berperang, bukan untuk berperang, tetapi adalah untuk berumrah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau nanti mereka tetap menghalang-halangi, baru nanti kita lawan mereka. Ini adalah saran dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Intinya bahwa Nabi Muhammad SAW kadang-kadang suatu kondisi yang mana dalam kondisi ataupun peristiwa tersebut Allah tidak memberikan suatu jawaban berupa wahyu, maka Nabi Muhammad kadang-kadang beliau beristihad. Beliau membuat suatu pertimbangan. Termasuk diantaranya adalah meminta saran para sahabat, bermusyawarah dengan para sahabat. Ustadz, kalau nanti di situ ada unsur ijtihad berarti ada benar ada salahnya dong. Iya memang begitu. Tetapi semua ulama sepakat kalau misalnya pertimbangan Nabi Muhammad SAW itu kurang tepat, karena kan awal-awal nggak dasarnya pada suatu wahyu. Kalau kurang tepat maka Allah akan menegurnya sehingga diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW nggak mungkin dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah tentang siapa? Tentang sahabat Abdullah bin Maktum radhiyallahu anhu, tentang peristiwa yang terjadi dalam surat Abasa wa tawalla. Nabi Muhammad beliau ditegur habis-habisan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi intinya bahwa ada sebagian di antara peristiwa yang mana Nabi Muhammad SAW di saat beliau belum mendapatkan suatu wahyu, beliau berijtihad dan juga kadang-kadang minta saran dari para sahabat, termasuk diantaranya adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Walaupun toh kadang-kadang pembahasan diskusinya itu dilaksanakan di malam hari dan sehabis sholat isya. Berhubung pembicaraannya menyangkut masalah umat sehingga nggak jadi masalah, kemaslahatan bersama, bukan sekedar ngobrol ngalor itu nggak jelas. Karena kita kadang-kadang begitu ngobrolnya nggak jelas, ngobrol apa. Wa kadzalika samar ma'al ahli, begitupun nanti ngobrol-ngobrol setelah salat isya bersama keluarga. Li'annahu warada annahu kana yasmaru ma'ahlihi, karena memang ada suatu hadis Nabi Muhammad SAW beliau kadang-kadang ngobrol malam bersama keluarganya sehabis sholat isya. Berarti ngobrol sama keluarga itu termasuk diantara ada suatu kemaslahatan di sana untuk mendekatkan antara suami istri, untuk diskusi sama suami istri, untuk kemaslahatan keluarga, untuk membicarakan suatu prinsip dalam menjalankan suatu bahtera rumah tangga, berarti menyangkut kemaslahatan rumah tangga. Termasuk diantaranya adalah sahabat Ibnu Abbas. Beliau suatu saat nginep di rumah Maimunah, bibi beliau. Maimunah ini siapa? Istri Nabi Muhammad SAW. Kenapa nginep di sana?
Karena untuk melihat tahajudnya, ibadah malamnya Nabi Muhammad SAW. Ternyata kata beliau, Nabi Muhammad SAW habis sholat isya, beliau masih sempat-sempatnya untuk ngobrol dengan keluarganya. Baru kemudian setelah itu kemudian yarqud, kemudian beliau tidur. Sudah habis waktunya, sebentar. Ini alhamdulillah kita ini bagian terakhir, pada terakhir. Wa fi istihbabu taghlizi bi salatil fajri. Dan di dalam hadis tersebut juga terkandung suatu kesimpulan tentang kesunahan untuk melaksanakan salat fajar di awal waktu ataupun di saat masih dalam kondisi gelap. Sehingga sebagian riwayat kemarin itu di saat pelaksanaan salat subuh ini nggak dikenal orang-orang untuk melihat orang yang ada di sampingnya, nggak tahu yang ada di samping kita ini siapa. Karena kenapa? Karena masih dalam kondisi gelap. Sehingga ada sebagian di antara riwayat bahwa karena kan dalam kondisi gelap ada sebagian di antara sahabiah yang baru masuk Islam. Karena gelap dia masuk ke safnya kaum laki-laki. Kok suara laki-laki semuanya? Ente laki-laki atau perempuan? Dijawab perempuan. Kalau perempuan keluar dari sini, sana ada tempat tersendiri. Tadi ini adalah peristiwanya seorang yang baru masuk Islam, sehingga dia masuk ke safnya kaum laki-laki. Artinya, kalau misalnya ini pelaksanaan sholat subuh itu dilaksanakan di saat orang-orang sudah bisa melihat wajah orang-orang yang ada di sampingnya, tidak mungkin ada pertanyaan ente laki-laki atau perempuan. Jelas ya? Pertanyaan tersebut muncul karena memang kondisi memang sangat gelap, masih gelap. Gelap pelaksanaan sholat subuh inilah yang disebut sebagai ikhlas ataupun taghlis, yaitu sudah datang waktu sholat subuh, langsung azan, kemudian persiapan untuk wudu, kemudian sholat qobliyah, kemudian qamat, masih dalam kondisi gelap. Dan konteks ini nggak sesuai dengan zaman kita saat ini. Dalam segi apa? Dari segi cahaya yang ada di setiap masjid. Jadi insyaallah ya. Semoga bermanfaat insyaallah yang kita bahas dalam pertemuan kita kali ini. Nanti di pertemuan berikutnya kita bahas di bait yang ataupun di hadis yang ke-48 insyaallah. Di 48. Nanti habis sholat isya insyaallah kita buka tanya jawab secara singkat, dan juga sekalian kita umumkan ada kajian baru di Harapan Baru Regensi, kajian tentang akidah dari kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis yang dituliskan oleh Al-Imam Abu Utsman Ismail As-Sabuni rahimahullah. Itu per bulan. Sehabis dari sini nanti langsung ke sana jam setengah 9 sampai jam setengah 10 insyaallah di Yayasan Perguruan Islam Al-Hissan di Harapan Baru. Yang dekat silahkan merapat insyaallah. Yang jauh Allah alam nanti ada online atau enggak insyaallah. Semoga bermanfaat yang kita bahas. Sampai bertemu di pertemuan pekan depan, dan nanti besok kita buka tanya jawab insyaallah. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.